Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi Masya Allah, luar wabarakatuh. biasa. Semangatnya seluruh dari sahabat semua Privater LOP yang malam hari ini akan mendownload energi besar membaca Al-Quran berjamaah. Ya, ini termasuknya adalah tabungan energi baik ya, yang dari Ustadz Nas menyampaikan bahwa pada saat kita ingin mendapatkan ada energi bahagia tanpa syarat ya, di atas rata-rata, di atas garis ya, garis rata-rata. Kemudian nanti keajaiban kita itu seperti air zam-zam yang mengalir aneka rupa, banyak sekali. Perlu adanya tabungan kita, tabungan energi baik kita itu berlimpah ruah. Di antaranya tabungan itu adalah dari memuliakan kita terhadap Allah, kemudian memuliakannya kita seluruhnya kepada sesama kita. Berbagai jenis macamnya ya, kalau dijelaskan banyak sekali dan sering kita lakukan, tinggal kita istiqomahkan karena manfaatnya banyak sekali teman-teman ya, untuk membuka perisai, kemudian menurunkan garis kebenaran, dan kemudian memangkas rumput-rumput ilalang yang sempat mengotori ada di taman-taman hati kita dan lain-lain ya. Dan juga ya untuk membersihkan jendela buram ya yang ada di hati kita. Kalau kita tidak rutin seperti ini, maka hati kita cenderung menjadi mudah emosi, yang menandakan adalah hati kita gelap gulita. Itu ya teman-teman semua, pada malam hari ini diawali dengan sajian yang terbaik, yaitu ada kajiannya yang ini pun nanti bisa untuk berbekal kita seluruhnya teman-teman dalam melintasi perjalanan kita di kehidupan kita ya. Maka kita perlu ada kajiannya, perlu ada oreanya, tidak langsung membaca Al-Quran, karena agar kita bisa selaras ya, agar perasaan kita selaras dengan pikiran yang sering mengajak ke hal-hal yang tidak baik, misalnya suudon ya, kemudian juga mengajak untuk was-was, untuk kepikiran gitu kan, untuk mengajak untuk emosi. Nah, makanya untuk perlu juga diberikan ada makanan yang terbaik, yaitu ilmu-ilmu yang bisa membawa bekal kita di perjalanan itu nanti semakin baik, semakin lurus ya, dan alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjadi magnet kesehatan. Karena keajaiban kita yang pertama sebenarnya yang kita harapkan adalah bukan uang teman-teman, tetapi terkadang di pikiran kita setiap saatnya, mohon maaf ya, tidak menuduh ya, yang dicari uang gitu kan. Padahal kesehatan itu yang utama teman-teman. Kalau yang saya rasakan ya, uang banyak tapi kalau tidak sehat tidak bahagia gitu ya. Jadi kesehatan yang utama, kemudian setelah itu samarannya keluarga, baru kemudian keajaiban dari finansial. Nah, untuk menuju keseimbangan dari kehidupan kita, maka kita perlu ya adanya perputaran ya, perputaran dari tubuh, pikiran dan spiritual kita itu untuk bisa selaras. Nah, kemudian nanti ringan di dalam kehidupan kita, penuh makna, kemudian bermuara kepada kebahagiaan yang sejati. Artinya adalah bahagia tanpa syarat, karena ada terkait dan terhubungnya antara tubuh, pikiran, dan spiritual. Nah, teman-teman semua ya, tidak berlama-lama untuk awalan dari saya, karena kita agar bisa segera nanti memasuki pula di dua keajaiban yang selanjutnya, yaitu di wilayah rasa kita, yaitu dengan membaca Al-Quran berjamaah. Tapi sebelumnya ada materi yang luar biasa, insya Allah ini pun menjadikan keimanan kita, menjadikan keyakinan kita itu semakin bertambah dengan ada materi yang akan disampaikan oleh Bunda Vita ya, yaitu menjaga keseimbangan tubuh, pikiran dan spiritual. Inilah gerbang untuk meraih keajaiban yang kita impikan. Teman-teman semua, kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Vita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya seluruhnya. Silakan Bunda Vita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Apa kabarnya pada pagi hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa. Dasar. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa kita ada di sini? Bersenang-senang. Allah, terima kasih ya, pada malam hari ini kita akan belajar sebuah materi yang mungkin teman-teman jarang dibahas ya, karena seringnya kita membahas mengenai LOP. Bagaimana cara mendapatkan ini, bagaimana cara mendapatkan itu, padahal kita materi ini dipandang sangat penting ya, karena kaitannya dengan kesehatan ya. Manakala tubuh kita tidak sehat, mana bisa LOP-nya bekerja dengan cepat, ya enggak? Nah, LOP yang paling utama yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Kesehatan dulu gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa minta sehat ya, kemudian kita hanya berfokus minta harta benda, kemudian kita mintanya ini itu, tapi kita nggak memperhatikan diri kita sendiri, bisa nanti keajaiban tidak akan mudah kita dapat. Roti pizza, Biar mic-nya nggak bocor, dimatiin semuanya. Boleh nggak bunda? Boleh. Masakin. Itu mak. Oke. Jadi biar kita fokus, suaranya bisa terdengar. Kayak nanti kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan saya bisa pakai chat ya. Nanti insya Allah Bunda bisa membantunya atau mungkin kurang jelas atau bagaimana gitu ya. Mohon izin, kita fokus dulu untuk belajar jadi mengenai jadi magnet kesehatan itu seperti apa. Oke, sudah siap ya teman-teman semuanya? Ya, izin share screen langsung mengenai tema kita pada malam hari ini. Sudah kelihatan belum ya? Saya ulangi lagi share screen-nya. Ya, kalau tampilannya begini sudah kelihatan? Sudah. Bisa bantu saya ketik di kolom chat apakah gambar saya sudah kelihatan? Sudah ya, terima kasih. Nah, kita langsung mulai kajian kita pada malam hari ini mengenai bagaimana menjadi magnet kesehatan ya untuk diri kita sendiri utamanya, dan mungkin nantinya kita bisa mengingatkan orang lain bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan spiritual kita ya. Perspektif kesehatan dalam magnet rezeki ya, kesehatan holistik. Yang dimaksud dengan kesehatan holistik itu adalah kesehatan menyeluruh, tidak hanya kesehatan badan tapi juga bagaimana teman yang dimaksud dengan kesehatan holistik. Berapa banyak ya RS rumah sehat, kemudian ada rumah terapi macam-macamnya yang ada di sekitar kita, alternatif dan lain sebagainya yang selalu senantiasa ramai ya, ramai akan pengunjung. Karena apa? Yang dicek adalah ketidaksehatan dari tubuh gitu. Tapi kita tidak ingat bagaimana kesehatan yang dimulai itu utamanya yang dimulai dari bagaimana tubuh kita bisa memberikan reaksi sehat walafiat itu dimulai dari pikiran, perasaan, dan tindakan gitu. Dalam ilmu magnet rezeki kita diajarkan bahwa rezeki itu datang kepada orang yang layak dan orang yang mampu menampungnya gitu ya. Tolong digaris bawahi ini. Rezeki datang kepada orang yang layak dan mampu menampungnya. Nah, orang yang layak itu seperti apa? Nah, orang yang layak itu adalah orang yang mau bergerak, ya, terutama mau menjalankan apa yang sudah mereka dapatkan. Terutama ya kalau orang-orang magnet rezeki ya apa yang mereka dapatkan, jurus-jurus dalam ilmu magnet rezeki. Nah, jurus-jurus dalam ilmu magnet rezeki seperti yang kita ketahui bersama itu adalah 10 jurus dasar yang satu sama terhubung, tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja ya. Kita memiliki pelatihan ya, pelatihan
dalam magnet rezeki. Itu macam-macam bentuknya, macam-macam jenisnya ya. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, kenapa disediakan ruangan gratis, ruangan berbayar? Nah, ruangan gratis itu silahkan teman-teman bisa menikmati audio-audio di Telegram. Kemudian ada video-video Ustadz Nasrullah yang disebarkan oleh Ustadz Nasrullah sendiri. Kemudian dari tim MRC Pusat, ya ada MRTV, kemudian juga ada para CTMR-nya, ya termasuk dari kami sendiri. Kami mengembangkan jurus-jurus yang ada di dalam magnet rezeki dalam bentuk kajian-kajian. Nah, kajian yang macam ini, ya kajian yang semacam ini, ya kajian awal yang di RFFLOP atau di ruang terapi sering kami gratiskan, gitu. Kenapa? Karena kami ingin memberikan keajaiban dan menginspirasi orang lain juga, gitu dalam kajian-kajian yang gratis. Ini yang dinamakan kajian gratis. Tetapi ruangan riadohnya tidak, karena di sana adalah praktek melatihnya, gitu. Praktek melatihnya. Tapi tidak bisa dipisahkan antara kajian dengan riadoh. Bila kita hanya riadoh aja, kita nggak mendalami makna. Kenapa sih kita mendalami RFFLOP? Setiap malam Jumat harus ada riadoh, harus mengikuti ada sholawatan, terus membaca Asmaul Husna, membaca ayat syifa dan lain sebagainya, ruqyah gitu kan. Kenapa hanya seperti itu? Nah, kalau hanya seperti itu saja, aktivitasnya monoton teman-teman. Ya, monoton. Ya, kalau monoton itu kurang menarik. Kemudian akhirnya dalam diri kita ya akan menimbulkan rasa bosan. Yang namanya manusia itu diliputi dua ya, antara akal dan hawa nafsu. Nah, manakala hawa nafsu yang bekerja ya ketika melakukan sebuah rutinitas sehari-hari rasanya kok bosan ngaji terus, ngaji ini cuma gitu-gitu aja, tidak ada variasinya gitu kan, tidak ada pendalamannya di alam pikiran bawah sadar. Nah, kajian awal itu bermaksud untuk membangkitkan pikiran bawah sadar teman-teman dan menambah pengetahuan dan keimanan kita. Pentingnya riadoh pada malam hari ini. Dan ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Teman-teman ambil kajian awalnya saja atau ambil riadohnya saja ya. Yang saya perhatikan, saya izin mengingatkan juga buat teman-teman. Ya, kalau ingin rezekinya ya dialirkan kepada teman-teman itu sesuai dengan wadah tampungan teman-teman siapkan, yang teman-teman siapkan gitu ya, wadah penampungnya. Kalau teman-teman menyiapkan wadah penampungannya itu bagus, maka Allah akan memberikan rezeki yang bagus juga. Kucurannya itu tertampung dengan layak, dengan baik. Tetapi kalau teman-teman menampungnya ada bocor, gitu kan, ya hanya ikut riadohnya saja, tidak mau mengikuti kajian awalnya, kemudian tidak mendengarkan penguatan di akhirnya, itu bocor, gitu. Ya, hanya dapat sekian persen. Nah, kalau dapat 100% tidak bocor, maka harus ikuti dari awal sampai akhir. Meskipun dalam perjalanannya ada ngantuknya, ada lelahnya, ada dipanggil orangnya, gitu kan, ada diributin anaknya, nggak masalah. Tapi teman-teman tetap standby di sini, gitu. Jangan standby kemana-mana gitu ya. Kemudian sengaja ya, mohon maaf bukan menyinggung siapapun, sengaja nggak pamit gitu ya, nggak pamit. Bunda saya mau off dulu ini, nggak bilang sama sekali gitu ya. Hanya ambil riadohnya aja, setelah itu diam-diam pergi. Ada yang saya amati demikian gitu. Tapi ketika ada persoalan, Bunda ini bagaimana? Ya, Bunda Susanto yang dicari-cari, saya juga dicari-cari. Kemudian membandingkan antara jawaban saya dengan jawaban Bunda Susan gitu. Halo, magnet rezeki bukan untuk dibanding-bandingkan gitu, tapi untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita ambil inspirasi pelajarannya. Apa sih yang salah dalam diri saya? Bukan membandingkan jawaban yang paling bagus siapa. Apakah Bunda Susan, apakah saya, atau mau tanya ke Ustadz Nasrullah sekalipun. Kalau teman-teman sadari bahwa benang merahnya sama, pasti sama. Ketidaktepatan selalu diawali dari diri sendiri. Saya yang salah gitu, bukan orang lain yang salah. Bukan penjelasan Bunda Susan yang nggak lengkap, bukan penjelasan Bunda Vita yang nggak lengkap, bukan penjelasan Ustadz Nasrullah yang nggak sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Tetapi ada di dalam sini nih pikiran kita sendiri. Maunya ambil yang bagusnya atas garis kebenaran diri kita sendiri gitu. Nah, inilah kita, mau disadari atau enggak, seperti inilah kita. Ya, ambil sebagian, meninggalkan sebagian. Nah, maka
Nah, maka yang bocor seperti inilah yang mengakibatkan energi ajaib kita tidak dapat. Gitu teman-teman ya. Dan manakala ketika ada persoalan, malah kita tambah ngedown. Nah, contohnya beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah dicurhatin ada ibu-ibu yang mau bunuh diri gitu kan. Karena nggak mau belajar teman-teman. Nggak mau belajar sama sekali gitu. Ya kalau dia mau belajar, kalau dia mau mengerti, kalau dia mau menurunkan garis kebenaran, ilmu MR yang paling nggak mudah adalah menurunkan garis kebenaran. Sekalipun itu kelasnya saya seorang CTMR, Bunda Susan seorang CTMR, bahkan Pak Nas seorang foundernya, apabila tidak diingatkan oleh orang lain, inilah pentingnya komunitas gitu kan. Tidak diingatkan oleh orang lain, pasti tetap ada salahnya. Karena manusia itu tidak pernah dibebaskan oleh Allah dari yang namanya dosa. Nggak pernah ada manusia manapun kecuali Rasulullah gitu. Rasulullah kan istimewa, beliau adalah separuh nur ilahi gitu kan. Dan itu pun masih meminta ampun sama Allah, istighfar terus setiap hari. Minimalnya beliau 70 kali gitu lah. Bagaimana dengan kita gitu kan? Kita bisa nggak meneliti ketidaktepatan kita satu persatu setiap hari gitu. Tulis dalam buku syukurnya, hari ini dapat apa ya. Kemudian saya memberikan apa kepada orang lain. Antara memberi dan menerima banyakan mana gitu. Bersyukurnya bagaimana? Itu kan kadang-kadang kita aja kelewat, nggak nulisin tuh. Ya nggak? Ya saya juga kadang-kadang suka kelewat gitu kan. Nah, maka teman-teman, inilah pentingnya belajar bareng-bareng. Inilah pentingnya menampung. Ya, menampung apa yang harus kita tampung? Apa sih? Ilmunya Allah itu kan cahaya. Nah, inilah yang harus kita tampung, cahaya ini yang harus kita tampung. Dari awal sampai akhir ikuti riadohnya. Nah, ketika kita mengikuti riadoh dengan sempurna, maka tubuh, pikiran, dan spiritual kita bisa selaras. Jangan tubuhnya di sini, pikirannya kemana-mana, gitu kan. Jangan tubuhnya di sini, tapi perasaannya kemana-mana, gitu. Nah, padahal mana rezeki itu mengajarkan pikiran, perasaan, ya kan, tindakan itu harus diselaraskan, maka agar bisa menjadi spiritual. Nah, peningkatan spiritual atau nilai-nilai kemanusiaan untuk memperlihatkan, ya, memperlihatkan diri di hadapan Allah supaya terlihat bahwa ini loh Allah, saya sudah semakin baik. Inilah yang dinamakan dengan nilai spiritual. Gitu. Kita benar-benar menyiapkan diri menjadi wadah rezeki, gitu. Nah, teman-teman kalau mau ajaib, siapkan dirinya, siapkan ilmunya, siapkan semua nasihat-nasihat yang sudah diberikan gitu kan, harus dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya. Diulang lagi, setel lagi YouTube-nya. Saya bicara apa, Bunda Susan bicara apa, ambil hikmahnya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak paham, tanya. Jangan diam aja. Kalau Bunda Vita sama Bunda Susan grupnya nggak dibuka-buka, japri. Nah, seperti itu kurang dan lebihnya. Menyiapkan wadah tempat rezeki kita jangan sampai bocor gitu. Lalu ketika kita sudah punya wadah, berarti kita sudah ajaibkan, udah nampung ilmunya, berarti kita udah praktek dengan baik dan benar, ya. Alirkan kembali ilmu itu. Karena nggak mungkin kita tampung sendirian terus tanpa kita alirkan lagi. Kalau yang namanya wadah, ya wadah, entah itu baskom, entah itu ember, kita isi air. Air adalah ilmu yang mengalir. Kemudian teman-teman sudah ibarat gelas kosong nih, dan siap jadi gelas kosong Bunda. Oke, kita aliri dengan ilmu, masuk gelas, ya kan? Nah, kemudian gelas itu penuh. Nah, energi kotor kita yang ada di gelas itu udah bersih. Lalu setelah gelas itu penuh, pasti airnya melebar dong, ya kan? Airnya kemana-mana dong. Terus kalau airnya melebar kemana-mana tanpa kita alirkan lagi, mubazir namanya teman-teman. Ya kan? Teman-teman punya ilmu bertahun-tahun di MR, sudah tahu 10 jurus dasar di MR, tapi sama sekali nggak mau mengasih tahu ke kanan kirinya, ini loh ilmu MR. Ya, itu artinya satu, teman-teman egois. Dua, teman-teman menyanyiakan ilmu itu sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Oh, ilmunya jadi mubazir karena dipakai sendiri. Maka ketika ilmu itu dipakai sendiri tidak bisa dialirkan kepada orang lain, ya nanti siap-siap saja ditegur Allah lagi. Karena Allah suka sama orang yang sedekah gitu kan. Allah suka sama orang yang berbagi. Allah nggak suka sama orang yang kurang dermawan gitu. Allah suka orang-orang yang sedekah apapun itu, termasuk sedekah senyuman gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah menjadi wadah untuk rezeki kita sendiri, maka teman-teman ingat ada hak orang lain di sana yang harus kita alirkan.
Ya, saya sama Bunda Susan, ya kan? Kalau ilmu kami tidak kami bagi-bagi, ya kami nggak akan ada di titik seperti sekarang ini. Bunda saya kan nggak bisa ngomong gitu kan. Bagaimana cara promosinya? Saya bukan tipe seorang negosiator, saya bukan ahli public speaking. Nggak harus jadi itu semuanya. Teman-teman nge-share flyer RFFLOP di status teman-teman sendiri itu juga sudah wujud berbagi dan mengalirkan. Tapi yang saya perhatikan, mohon izin gitu, belum semuanya gitu, belum semuanya rela sedekah flyer sama orang-orang di kanan kirinya, belum semuanya. Saya nggak tahu kenapa gitu kan. Ya nanti diuntungkan dia Bunda Susan sama Bunda Vita. Oke. Kalau memang itu saya yang diuntungkan sama Bunda Susan, dan teman-teman nggak ridho dengan memasang flyer di status teman-teman sendiri, berarti teman-teman mempunyai pikiran yang buruk sangka. Ya niatnya apa dong pasang flyer gitu kan? Saya mau membantu Bunda Susan dan Bunda Vita, guru saya. Saya pasang flyernya Pak Nas aja, ikhlas-ikhlas aja kok gitu kan. Ada TOM level 2 gitu, bayarnya ke pusat, ikhlas-ikhlas aja kok gitu kan. Ya kan? Ya, kenapa saya harus merasa gitu kan, itu nanti menguntungkan Pak Nas? Enggak, karena beliau adalah guru saya, maka saya harus membantu beliau dengan segenap jiwa raga saya, membesarkan ilmu ini bersama-sama dengan Ustadz Nasrullah. Ini yang namanya satu sangat terhubung. Maka saya izin mengoreksi dan reminder buat teman-teman juga. Ini buat saya juga, barangkali saya juga ada nggak ikhlasnya sama Pak Nas atau sama guru yang lain gitu kan. Nah, ya teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng kita membesarkan ilmu magnet rezeki ini. Jangan hanya untuk kita sendiri. Kalau nanti untuk kita sendiri, nanti saya akan menceritakan ya perihal ketidaksehatan, ada penyakit stroke, kemudian nanti diabetes, penyakit lambung dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena apa? Dari diri kita sendiri. Oke, siap semuanya ya? Siap nggak berubah untuk menjadi lebih baik lagi? Coba yang mau ajaib diketik dalam kolom komentar, saya mau ajaib, siap bantu Ustadz Nasrullah dan Gurunda CTMR lainnya. Ayo coba, saya mau ajaib, ketik coba, tulisannya mana nih, belum muncul sama sekali. Mana yang mau ajaib? Saya mau ajaib, Masya Allah. Oke, siap bantu ya, keren. Ayo lanjut, yang punya tangan ketik ya. Ini adalah berbagi apa ini? Berbagi motivasi dan jempol. Saya mau ajaib. Oke lanjut, mana nih, baru berapa orang? Lanjut, 11, 13, Masya Allah. Semangat semuanya, 73 yang hadir ngetik semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Kita lanjut lagi sambil teman-teman mengetik ya. Nah, ternyata teman-teman semuanya, tubuh yang sehat, tubuh kita semuanya nih, kalau sehat itu bisa menjadi perisai energi yang kuat. Perisai energi bukan perisai rezeki, bedakan. Ya, perisai energi adalah perisai yang melindungi diri kita dari perisai rezeki, dosa gitu ya, dari dosa-dosa kita. Itu yang dinamakan dengan perisai energi ya. Dan perisai energi di sini adalah kapasitasnya adalah perisai yang positif ya. Teman-teman masih ingat bahwa jurus perisai rezeki mengajarkan bahwa dosa dan kemalasan bisa menjadi penghalang turunnya rezeki. Nah, jika tubuh kita nggak sehat karena gaya hidup kita yang nggak baik, maka energi kita belum bisa tinggi, ibadah pun tidak akan kuat, semangat bisnis dan kerja tidak naik-naik. Sebaliknya, kalau tubuh kita sehat, membuat kita kuat beramal, disiplin bergerak dan mengejar peluang. Maka teman-teman kalau LOP ya, saya ajarkan, alhamdulillah saya bangun pagi hari ini dengan keadaan yang sehat ya Allah. Itu dulu yang pertama. Itu kan selain doanya ya, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'dana wa amatana wa ilaihin nusyur. Engkau bangkitkan lagi aku ya Allah dalam keadaan yang sehat. Satu yang diminta itu, jangan buru-buru. Ya Allah terima kasih aku bangun pagi, kasih aku rezeki. Jangan ya, sebutkan rezekinya apa dulu. Nomor satu adalah kesehatan. Kalau teman-teman tidak minta sehat, mana bisa teman-teman masuk ke ruangan RFFLOP. Bunda saya sakit kepala, nggak bisa masuk ruangan RFFLOP karena saya sakit kepala. Bun, sudah diminta belum Bun kesehatannya sama Allah Bun, gitu kan? Kalau belum diminta kesehatannya sama Allah, maka mintalah supaya kita sehat terlebih dahulu agar rezeki atau apapun itu mudah ngalir masuk buat diri kita ya. Lalu teman semuanya ya, pikiran sehat itu maka frekuensinya kita ya, frekuensi dari diri kita itu memiliki frekuensi rezeki yang tinggi
ya. Nah, jurus seperti disiplin kata dan law of projection yang diajarkan itu membawa pikiran kita memancarkan gelombang menarik kejadian yang sefrekuensi, ya, disiplin kata. Nah, pikiran sehat itu dan fokus lahir dari nutrisi yang teman-teman konsumsi setiap harinya, olahraga rutin, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres gitu. Nah, jika pikiran teman-teman semuanya keruh karena stres, gulanya berlebih, kurang gerak, maka sinyal kita untuk menangkap ilmu juga menjadi kacau, ya, belum betul. Dan rezeki pun akan menjauh gitu. Nah, yang difokuskan adalah apa? LOP Bunda Ayah untuk kesehatan, sambil ikhtiar geraknya adalah makan makanan yang, ya, konsumsi gizinya itu seimbang. Ada buah, ada sayurnya, kemudian teman-teman melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, jalan sehat gitu, ya, tidurnya juga cukup. Jangan tidur larut malam, kelewat dari jam 11. Kenapa? Karena nanti kalau kelewat dari jam 11, ya, mohon maaf, livernya dan ginjalnya kurang berfungsi dengan baik karena kita kebanyakan begadang gitu, ya teman-teman, ya. Hati-hati, siapa yang biasa tidur malam itu bisa menjadi perisai karena kebanyakan nonton apa filmnya malam-malam itu, filmnya di TV bagus-bagus Bunda, ya. Jaga mata karena mata itu bisa menjadi pengundang perisai rezeki kita gitu, ya. Hati-hati melihatnya. Kemudian, ya, spiritual kuat, ya, niat rezeki akan tersambung kepada langit. Nah, spiritual kuat itu yang bagaimana lagi? Spiritual hidup yang menjadi fondasi utama magnet rezeki, amalannya apalagi? Ibadah, ya. Ibadah itu bentuknya macam-macam untuk peningkatan spiritual kita. Ya, di antaranya adalah salat khusyuk, teman-teman zikir, kemudian tilawah, kemudian ada riyadoh malam hari ini, ada terapi syukur, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis ibadah. Ya. Nah, salat khusyuk itu membawa dampak untuk kesehatan kita. Hati-hati teman-teman, sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Ya, sholat khusyuk itu bagaimana? Sholat yang bisa merasakan kehadirannya Allah, melihat Allah, dan pikirannya nggak kemana-mana. Jangan pas Allahu Akbar, aduh jemuran di belakang mau hujan, perasaan mendung, ya. Allahu Akbar, wah anaknya berisik, aduh itu anak berisik banget, aku nggak bisa konsen bacanya. Itu belum khusyuk salatnya, ya. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi dan keponakan beliau, ya, Ali bin Abu Thalib. Nah, saat itu Ali bin Abu Thalib itu mengikuti peperangan, ya, peperangan bersama dengan Rasulullah, dan qadarullah saat dalam perang, kalau nggak salah perang Badar, ya, Ali itu kena apa namanya, dipanah sama kafir Quraisy gitu kan, dan panahnya itu nancep di punggung belakang gitu. Panahnya menancap di punggung belakangnya Ali itu. Rasanya gimana sih tertancap panah, mematikan gitu. Untungnya di punggung belakang gitu, bukan di jantung gitu, makanya masih hidup Alinya gitu. Tapi panah itu, ya, panah yang namanya mata panah itu gimana sih? Bentuknya kan lancip gitu, ya. Bentuknya tajam runcing gitu, ya. Masuk ke dalam kulit, jeruk gitu. Nah, Ali itu kemudian datang kepada sahabatnya, minta tolong dicabut panahnya gitu, ya. Nah, sahabatnya itu merem-merem ngeliatin Ali. Ya Allah, saya nggak berani, ya Allah, wahai Ali, saya minta maaf, saya nggak berani nyabutnya, tolong dicabut gitu kan. Saya akan berusaha untuk mencabutnya pelan-pelan gitu, ya. Ketika mau dicabut gitu sama salah seorang sahabatnya, Alinya teriak gitu, aduh sakit banget. Nah, nggak berani gitu. Sahabatnya langsung ngomong, saya nggak berani cabut gitu. Nanti kalau dicabut otomatis ada dagingnya yang terkoyak, nanti darahnya semakin bercucuran. Aduh, ini gimana caranya gitu. Kita bilang Rasulullah aja deh, jangan benar Rasulullah gitu, kata Ali. Jangan apa-apa harus ke Rasulullah. Ini biar rasa sakit ini saya tanggung sendiri. Nah, terus gimana nanti kalau tidak dicabut, itu panahnya terbuat dari mata panahnya ada terbuat dari besi. Kalau nggak dicabut nanti engkau akan kesakitan dan boleh jadi, kata sahabatnya, itu jadi infeksi gitu kan, ya kan. Nah, terus Alinya itu udah gemetaran, berkeringat karena pendarahan terus gitu, ya, keluar terus gitu kan. Dan pada akhirnya Ali kemudian ambil air wudhu gitu kan. Ali ambil air wudhu, sebentar saya mau sholat kan, tolong ketika saya diam sedang sholat gitu kan, kita membaca Al-Quran, usahakan untuk mencabut panah saya yang ada di punggung pelan-pelan gitu kan. Nanti saya teriak apa enggak gitu kan. Ya,
bener nih gitu, kuat nih Ali ya, insya Allah saya kuat gitu. Nah, Ali kemudian salat gitu, Allahu Akbar. Nah, sahabatnya itu langsung nyabut panah dari belakang gitu kan, mata panahnya langsung dicabut. Kok Alinya diem aja, nggak teriak-teriak, padahal tadi waktu pertama mau dicabut kok teriak-teriak gitu kan. Nah, setelah selesai gitu kan, diobatin, sudah selesai sholat Alinya, kemudian sahabat nanya, kok Ali nggak teriak-teriak waktu kami cabut mata panah ini gitu kan. Enggak, karena saya tidak merasakan sakit apapun, karena saya sedang sholat. Maka di sana ada Allah gitu, ada Allah di depan saya, dan Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Rasa sakit yang ada di tubuh saya tidak seberapa ya dibandingkan dengan nikmat yang akan Allah beri untuk saya gitu. Alinya bilang gitu, berarti sholat yang dia laksanakan itu adalah sholat yang khusyuk, bisa menghadirkan Allah gitu. Nah teman-teman, supaya sholatnya kita itu bisa khusyuk, saya juga berlatih terus gitu ya, benar-benar tersambung kepada langit ya, benar-benar tersambung kepada Allahnya ya. Kalau mau sholat, usahakan ya ibu-ibu itu ya, jangan ada kompor dinyalain gitu kan, benar-benar dalam keadaan sudah siap jiwa raganya, meskipun dalam keadaan mungkin kalau sholat duhur ada di pasar, kemudian mungkin masih beraktivitas di tempat kerja ya, tapi kita hadirkan hati, benar-benar rasanya itu benar-benar Allah itu ada, rasanya mau ketemu dengan Tuhan pemilik semesta alam ini, kita akan bahagia gitu kan, karena kita mau minta nyatu selaras dengan alam semesta. Nah, inilah yang dinamakan dengan sholat yang khusyuk, menghadirkan raga, menghadirkan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dicoba lagi kalau belum bisa, dicoba terus kalau belum bisa, dan usahakan sholat tepat waktu. Karena apa? Sholat tepat waktu itu adalah membuat rezeki kita datang tepat waktu juga, gitu ya. Kalau sudah ada Allahu Akbar, silahkan gitu, langsung sholat. Ya, mau di masjid, mau di rumah, masjidnya perempuan di rumah. Kalau laki-laki usahakan ke masjid. Kalau tidak ada kegiatan apapun ya usahakan ke masjid. Kalau banyak kegiatan, yang penting rasa dan raga itu harus selaras, terhubung sama Allah. Nah, saat itulah doa-doa kita ketika sehabis sholat akan dikabulkan oleh Allah. Gitu ya, tambahin zikir, ya tambahin tilawahnya, pikiran yang jernih. Jika sholatnya lemes, lesu, depresi ya, ibadah itu udah kayak terpaksa gitu kan. Akhirnya hidup pun serasa mati segan, hidup tak mau. Ya gitu teman-teman ya, ibadah kayak sebuah beban gitu ya. Apaan sih ini, beban aja menjalankan kewajiban sholat ya. Maka semangat spiritual dalam beribadah itu butuh tubuh yang mendukung, bukan tubuh yang menyusahkan kita gitu. Maka teman-teman, ada ketidaksehatan apa nih malam ini, hari ini ya, kita cek dulu kita. Meskipun saya bukan dokter ya, mohon maaf bunda dokter yang ada di sini, tapi ini kita dengan kesehatan tubuh kita. Dokter aja ya, kayak dokter Tirta, kemudian dokter Tompi dan lain sebagainya, itu malah nggak suka minum minuman obat kimia gitu. Lebih baik minum pakai obat yang tibu nabawi gitu ya kan. Karena apa ya, kimia itu pasti ada efek sampingnya sih, itu pasti ada gitu ya. Mungkin dokter yang lebih paham ini. Nah, kalau bisa usahakan apapun yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita ya, lakukan dengan menjaga kesehatan ini tanpa harus ya melibatkan obat-obat kimia, vaksin dan lain sebagainya gitu. Sehat-sehat aja, insya Allah kita bisa gitu. Saya sendiri jarang jumpa dengan dokter. Saya nggak tahu tahun berapa saya jumpa dengan dokter ya. Perasaan jumpa dengan dokter itu sebelum saya nikah gitu, dan itu di infus karena saya ada gangguan lambung. Tapi setelah itu saya jumpa dokter itu waktu melahirkan, belum jumpa sama dokter lagi. Alhamdulillah. Kalau jumpa dokter Ika ya sering di sini setiap malam Jumat. Beda maksudnya. Bukan untuk minta obat. Alhamdulillahnya sehat walafiat. Kalaupun saya ada sakit batuknya, kemudian ada badan pegel-pegelnya, itu saya terapi ya. Saya terapi pakai terapi yang ada di MR ini gitu, macam-macam terapi gitu. Dan kalau obat-obatannya pakai herbal gitu, saya pakai herbal gitu ya. Kadang bikin jamu sendiri, nanti saya bocorkan resepnya, oke? Nah, teman-teman semuanya, hubungan kesehatan dengan rezeki dan siklus energi. Kalau kita gerak, kita akan sehat, energi frekuensi naik, maka
rezeki akan tertarik. Nah, versus kalau kita makannya berlebih, kurang gerak, stres, nggak sehat, ya ibadahnya melemah, frekuensinya ngedrop, rezekinya nggak akan datang, gitu. Ya siapa yang makannya berlebih, tapi harus gerak ya. Saya makan berlebih tapi saya gerak. Ya, gitu. Walaupun tubuh kita belum kurus, jadi kesehatan itu tidak tergantung dari kurus gemuknya, sahabat semuanya. Ya, faktanya orang-orang yang diabetes badannya kurus-kurus. Ya enggak? Ya enggak? Banyak orang diabetes ya, diabetes yang kering terutama ya, badannya kurus. Kenapa bisa demikian? Ya, padahal dia kena diabetes gitu kan. Kok tiba-tiba dagingnya bisa hilang. Nah, ini penjelasannya secara dokter gitu ya. Nah, kalau kurusnya orang, langsingnya orang, dan gemuknya seseorang itu diukur sebagai bentuk dari kesehatannya dia, boleh jadi saya yang agak gemoy ini dibilang orang yang nggak sehat. Faktanya saya nggak pernah berjumpa dengan dokter bertahun-tahun, alhamdulillah, dan semoga tidak gitu kan. Semoga tidak gitu. Nah, namanya BPJS saya ya berarti sia-sia gitu, nggak pernah sih dipakai gitu. Kalaupun anak-anak nggak sehat, ya saya juga jarang ke dokter. Saya rawat pakai cara-cara saya sendiri gitu. Begitu juga dengan Bunda Susan, jarang ke dokter gitu kan. Kalau ada ketidaksehatan ya maka kita rawat diri kita sendiri. Dengan apa ya? Menguatkan vibrasi energi positif yang kita punya. Kemudian selain dengan ibadah, ya doanya yang kuat, frekuensinya gitu kan, naik kepada Allah, dan kita bersyukur kalau diberi ketidaksehatan. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena disitulah perisai rezeki kita salah satunya akan dihapus. Gitu kan. Manakala kita sedang tidak sehat, maka berguguranlah dosa-dosa yang kita miliki. Gitu, maka disyukuri. Kalau tidak sehat gitu ya, dari Ustadz Danu bilang kalau tidak sehat ya kamu perbanyak istighfar gitu, supaya apa? Dosanya hilang, cepat diberi kesehatan. Nah, ini kita diagnosa ya teman-teman. Sakit lambung, GERD atau MAH. Ternyata penyebabnya adalah overthinking, menjeruk nipisi diri sendiri, cemas yang berlebih, dan pola makan yang tidak teratur. Di samping ada faktor genetik. Kalau teman-teman punya ayah ibu yang ada riwayat sakit MAH, itu pasti kita punya keturunan ya, keturunan dari ayah ibu yang punya sakit lambung bisa menurun kepada anaknya karena ada selnya ya yang terbawa anaknya ketika lahir. Ya, ini virusnya dari sakit MAH itu, dan polanya seperti itu terus. Nah, ketika kita tidak bisa memutus pola itu dari faktor genetik itu, tidak bisa menjaga ketidaksehatan lambung kita sendiri, ya tidak bisa menjaga bagaimana kesehatan kita ini akan bisa membaik, lebih baik daripada orang tua kita, ya maka kita akan mendapatkan pola yang sama dari orang tua kita, termasuk diabetes. Diabetes juga termasuk dari penyakit turunan. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya membahas lambung dulu ya. Lambung itu bekerja manakala ya kita pikirannya tenang, dia tidak menghasilkan asam lambung yang berlebih. Tetapi kalau pikiran kita overthinking, itu menyebabkan asam lambung kita naik. Coba deh teman-teman perhatikan yang punya sakit lambung ya. Ketika teman-teman memikirkan sesuatu apalah gitu, persoalan yang nggak selesai belum saya selesaikan, lambungnya pasti akan berontak gitu. Lambungnya pasti akan berontak, memberikan sinyal ketidaksehatan. Aduh, mah saya gitu. Ya, ini yang saya rasakan dahulu. Nah, sekarang alhamdulillah, ya, alhamdulillahnya berkat Allah gitu. Saya jaga pola. Ya, meskipun saya nggak pernah sarapan kalau pagi. Ya, pola makan saya tidak teratur masih. Gitu. Tapi kenapa Allah kok memberikan saya kesehatan? Inilah ya kesehatan lambung ya terutama ya. Saya pernah diinfus masuk ke RS gara-gara sakit lambung ya. Ya, definisi dokternya bilangnya adalah tipes, tapi yang diserang adalah lambung. Tipes itu menyerangnya lambung, kan? Syariawan ada di mana-mana. Ya. Itu karena saya overthinking. Saya pikir waktu itu saya overthinking. Itu terjadi tahun 2006. Badan saya habis. Dan dari berat badan berapa ya, 50 berapa saat itu menjadi hanya tinggal 45, habis gitu. Kurus bener. Beda dengan sekarang. Gitu, teman-teman ya, itu sakit lambung. Kemudian ya solusinya bagaimana? Atur waktu makan. Kalau punya sakit lambung, atur waktu makannya. Hindari makanan pedas, asam dan berminyak yang berlebih. Gitu. Nah, pedas, asam, dan berminyak yang berlebihan. Lalu obatnya apa? Ya, tip herbalnya adalah teman-teman rajin konsumsi madu. Ya, satu, saya konsumsi madu. Waktu setelah selesai sakit tipes itu saya konsumsi madu. Kemudian yang kedua, saya rajin makan telur asin.
Yang ketiga apalagi saya ya selain tidur cukup, olahraga, kemudian makan yang teratur ya. Jangan makan yang namanya ketan. Tahu ketan ya? Ketan, nasi ketan atau beras ketan itu kan memiliki pola yang lengket gitu kan. Nah, itu bahaya buat lambung. Ya, karena panas, di lambung itu panas gitu ya. Nggak boleh makan ketan. Hindari makanan pedas, makanan asam juga, dan terlalu berminyak gorengan. Jangan gitu ya. Ini dokter yang lebih paham. Kemudian untuk spiritualnya apa? Latihan pernafasan, zikir gitu. Ya, syukur juga 100 apa ya teman-teman menerima semua persoalan terapi sadar nafas itu juga bisa menyembuhkan penyakit, terutama yang harus dipertahankan adalah selanjutnya. Nah, di sana di sepertiga itu sangat banget itu untuknya. Pakai herbalnya adalah kunyit ya, kunir kuning gitu. Itu saya rajin gitu ya bagi yang doyan jamu. Kalau nggak doyan jamu ya itu tadi pakai madu atau pokoknya jalan untuk kesehatan. Kalau dari herbal mah gampang dimana bisa. Teman-teman nggak suka kunyit bisa pakai jahe dikeprek, itu juga bisa. Nah, kalau saya sekarang jamunya perpaduannya untuk lambung ya, yang saya masih minum setiap hari itu antara jahe, kunyit, serai, asam asam Jawa gitu. Nah, itu saya rebus jadi jamu. Saya minum tiap pagi gitu. Enak banget gitu. Tubuh saya bugar selalu meskipun badan saya gemuk ya. Gitu ya teman-teman ya, ini tips singkat dari saya. Kemudian ada yang namanya migrain atau sering disebut dengan sakit kepala sebelah. Penyebabnya adalah terlalu banyak berpikir, kemudian stres karena teman-teman terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu ya garis kebenaran. Saya benar, kamu yang salah gitu. Kamu harus mengikuti selera saya. Kalau kamu tidak mengikuti selera saya, tidak begini, tidak begitu ya Pak, ya Bu, gitu kan. Akhirnya jadi tekanan batin buat diri kita. Kenapa sih kamu dibilang susah amat nak? Gitu. Nah, karena kita maunya si anak begini, si anak begitu gitu. Akhirnya terlalu overthinking, stres lagi, tekanan batin, sakit kepala sebelah gitu. Solusinya bagaimana? Latihan relaksasi teman-teman. Ya tadi ambil sadar nafas. Nah ini namanya terapi sadar nafas itu banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk melepas beban hati, tapi itu sebenarnya obat buat badan. Benar gitu kan. Nah ini termasuk yang namanya lambung juga nyetrum ke sakit kepala sebelah ya teman-teman, migrain gitu kan. Karena ada saraf ya dari lambung itu langsung nyambung ke saraf di kepala gitu. Yang namanya sakit lambung juga bisa komplikasinya ke paru-paru. Hati-hati ya teman-teman. Ini hati-hati banget yang punya sakit lambung. Nah, caranya gimana? Kurangi konsumsi kopi ya, kemudian screen time-nya dengan HP dikurangi juga. Terus lanjutkan terapi, kemudian afirmasi positif tiap pagi itu ya, teman-teman ya. Saya memperhatikan di grup itu ada 123 peserta, adminnya 128 untuk saat ini. Tetapi yang absen afirmasi pagi itu rata-rata masih di bawah 40 orang. Dan itu pun peserta lama. Nah, ini mohon izin untuk peserta baru ya. Jadi saya ingatkan, yang namanya afirmasi fungsinya adalah untuk menguatkan diri kita sendiri. Nah, untuk melatih di bawah sadar. Maka tolong diikuti dan dibaca apa yang sudah saya kirimkan setiap pagi gitu kan. Kalau saya ngirimnya terlalu siang, maka bacaan yang kemarin yang dibaca gitu. Bacaan yang kemarin dibaca. Nah, kemudian ketika saya langsung tadi dengan tanda love, berarti teman-teman sudah berafirmasi. Saya nggak tahu yang namanya tidak memberikan tanda love, tidak mengabsenkan dirinya, tidak absen afirmasi paginya, itu apakah mereka melakukan afirmasi atau sudah afirmasi tapi malas ngeklik? Kalau malas ngeklik, tolong ya jadilah rajin supaya gurunya juga tahu, oh ini Bunda A praktek, Bunda B praktek, Bapak C praktek gitu kan. Nah, siapa yang nggak praktek kan kalau kami mengingatkan terus ya nanti dibilangnya apaan sih Bunda Vita kayak anak kecil aja diomongin terus bawel. Takutnya kayak gitu ya, buruk sangka. Nah kan jadinya akhirnya nggak merawat terumbu karang juga ya. Tolong dengan kesadaran diri sendiri lakukan afirmasi setiap hari
Itu ya, kesadaran diri sendiri. Kalau nggak ingat sejam berapapun ingatnya, misalnya ingatnya malam-malam, oke. Ya, karena Bunda Vita akan memperhatikan, oh yang kemarin absen kemarin berapa orang ya. Tuh. Bunda Susan juga, oh ya ini absen berapa orang. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Ya mulai besok dirubah nih ya afirmasinya ya. Tolong absen. Bun, cara ngekliknya bagaimana? Kalau nggak tahu japri, nanti saya kasih videonya cara ngeklik biar muncul tanda love-nya, kasih stiker. Oke. Nah, seperti itu. Lalu darah tinggi. Nah, darah tinggi atau hipertensi, penyebabnya adalah karena kita mudah emosi, marah-marah, tidak mampu melepaskan tekanan hidup. Nah, tekanan hidup macam-macam. Nah, disuruh-suruh orang gitu kan, marah-marah gitu kan, terus emosi. Nah, ketika kita menghilangkan faktor pemicu, nah dari suka marah-marah itu, mudah emosi itu, maka hati kita akan lebih lapang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerima dan bersyukur dihadirkannya persoalan ada orang itu gitu. Ya kan? Dimarah-marahin bos, oke nggak apa-apa, saya salah, mungkin kamu yang benar gitu kan. Kemudian dimarah-marahin suami, tiba-tiba nggak jelas marah-marahnya gitu. Bunda, saya habis tidak sepaham dengan suami saya. Ya nggak apa-apa, diterima dulu ya, dilepaskan. Jangan dijadikan itu menjadi beban dan tekanan hidup gitu. Kalau kita terus-terusan kebawa dengan hal-hal yang semacam itu, akibatnya energi yang terpancar juga tidak positif terus gitu. Solusinya bagaimana? Disiplin kata dong gitu. Dalam makna rezeki, afirmasi itu penting ya. Bagaimana kita bisa mengawali hari, ya Allah hari ini aku sehat, tubuhku kuat, terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu. Kan diajarin Bunda Susan setiap hari gitu. Kemudian zikirnya apa? Pakai ya salam, ya salam, ya salam ya untuk ketenangan. Kemudian perbanyak sayuran dan buah, mengurangi garam, konsumsi garam ya. Ada makanan-makanan tertentu yang bisa menurunkan hipertensi, silahkan itu dikonsumsi. Nanti banyak Google ya, tanya Google makanan yang menurunkan gula darah atau makanan yang menurunkan tekanan darah, itu ada ya. Yang terpenting pola hidup kita sendiri sih, bagaimana kita mau memperbaiki ranah rasa, ranah pikiran kita, agar melepaskan beban-beban hidup yang kita miliki selama ini gitu dengan bahagia. Nah, diabetes nih. Ya, kebiasaan makan manis untuk pelarian emosi. Siapa nih yang ada gangguan diabetes? Berarti sering makan manis karena hidup kita penuh dengan emosi. Biarlah aku makan manis agar diriku menjadi manis. Padahal akhirnya menjadi diabetes gitu ya. Nah, sulitnya menerima kenyataan hidup. Ada persoalan apa, tidak mau nerima gitu. Dikasih tahu enggak mau nerima, pokoknya yang salah orang lain, saya mah benar-benar aja. Akhirnya apa gitu, hidupnya jadi penuh beban, dia menjadikan hidup dia penuh beban gitu. Nah, akhirnya menjadi diabetes. Dikasih tahu orang nggak mau gitu, dikasih tahu ini juga nggak mau. Ini garis kebenarannya tinggi, hanya dia makannya tapi manis, jadinya diabetes. Solusinya bagaimana? Pola makan, kurangi gula putih, makan bawang dayak ya, bawang hitam ya. Kemudian terapi syukur, zikir alhamdulillah. Banyak sebenarnya ya. Kalau nanti teman-teman mau resepnya saya japrikan deh. Bunda, saya minta resep ini zikirnya supaya apa, saya sakit ini, boleh nanti saya saya kasih zikirnya apa ya, saya ambilkan dari Asmaul Husna karena saya punya bukunya ya. Bukunya yang namanya buku kitab Majmu Syarif gitu. Barangkali teman-teman mau beli nanti di online shop juga ada. Nanti barangkali Bunda Susan akan menyediakan juga, boleh nanti nama Maul Husna yang khusus untuk LOP tertentu, terutama dengan kalibrasi untuk kesehatan, itu ada ya. Kemudian nyeri punggung bawah atau sakit pinggang, penyebabnya adalah terlalu banyak memikul beban fisik atau mental, merasa semua harus ditanggung sendiri gitu kan. Ya kan, kalau misalnya teman-teman sakit sini pundak, ya berarti kok kayak merasa ya Allah pundakku pegel banget gitu kan. Pernah seperti itu enggak? Itu karena kita merasa bahwa semua itu ada di pundak kita gitu. Beban itu kayak semua dikasih ke kita, padahal sebenarnya enggak gitu. Ya, termasuk bagian dari overthinking juga sih gitu. Nah, solusinya bagaimana? Olahraga ya, olahraganya stretching, yoga, jalan pagi, afirmasi, minta bantuan. Nah, minta bantuan orang lain untuk mengerjakan, jangan semuanya kalau orang Jawa bilang diayai dewi gitu, atau apa namanya kayak di manajemen bakul bakso gitu ya. Pedagang bakso gitu, apa-apa semua disiapin sendiri gitu ya, seperti itu. Akibatnya nanti kita bisa kelelahan. Nah, nanti punggungnya sakit, bisa encok juga gitu ya. Nah, jerawat ya teman-teman, penyebab jerawat adalah stres, kemudian self esteem, waktu perawatan diri
yang rendah, pola makan yang buruk gitu. Nah, kayak saya nih kalau lagi stres mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu kan, muncul nih jerawatnya. Tapi setelahnya gitu, kalau saya sudah mampu melepaskan, ya udah kembali lagi dia wajah saya seperti ini gitu. Saya nggak pernah perawatan ke dokter kulit, saya tidak pernah perawatan ke salon kecantikan apapun. Alhamdulillah. Bunda Susan juga nggak pernah. Jadi kulit kami ya seperti ini adanya ya teman-teman. Tanpa filter ini seperti ini. Ya kalau semua nggak ada filternya. Kalau di TikTok itu pasti pakai filter. Ya kalau di Zoom nggak ada filternya. Nah seperti inilah kulit saya gitu. Ya rahasianya apa? Yaitu tadi mandi air garam, kemudian cukup tidur, minum air doa gitu kan. Mencintai diri kita sendiri gitu sambil mengucapkan alhamdulillah, bikin ada apa namanya terapi al-fatihah untuk diri kita sendiri tiap pagi gitu teman-teman. Kalau saya bangun tidur setelah mengucapkan doa gitu, sebelum beraktivitas yang lainnya, saya kirim al-fatihah ila ruhi wal jasati pita dan windah naraswari al-fatihah. Saya kirim baca untuk diri saya sendiri, kadang 5 kali, kadang 7 kali setiap pagi. Saya layak ditintai, saya layak tubuh saya dirawat dengan baik, saya layak bahagia. Saya kirim al-fatihah untuk ruhnya dan jasadnya pita dan windah naraswari supaya jalannya tetap lurus. Nanti di sini tuh kayak adem gitu, sabar hatinya selalu gitu ya. Gitu teman-teman, tiap pagi coba dipraktekkan ya, mulai pagi besok gitu. Ini tipsnya saya gitu. Kayak adem, saya menghadiahi diri sendiri al-fatihah, jangan orang lain terus gitu. Pernah nggak menghadiahkan diri sendiri untuk al-fatihahnya untuk diri sendiri? Ya pagi, mau 5, mau 7, atau mau 14, mau 21, silahkan. Ya, supaya diri kita nih menjadi orang yang senantiasa sabar gitu ya. Gitu. Jalannya kan ihdinas syiratal mustaqim, supaya kita menjadi jalan yang diberikan jalan yang lurus dan benar gitu. Lalu apalagi berbanyak istighfar untuk mendetok hati dan pikiran gitu ya. Lanjut, asma. Siapa yang punya asma atau sesak nafas? Nah, apa itu penyebabnya? Kecemasan yang terpendam dan trauma masa lalu. Sulit melepaskan dan memberi maaf kepada orang lain. Gitu. Ini yang dinamakan dengan asma, tidak mau memaafkan orang lain. Gitu. Nah, lalu apa? Masuk ke ruang terapi, latihan sadar nafas, zikir ya Rahman ya Rahman ya Rauf ya Rauf ya Rauf. Nah, zikir ya Rauf ini teman-teman saya kasih tahu, ya Rauf itu kan bisa untuk mempengaruhi orang lain agar hatinya menjadi lembut kepada diri kita. Ya, dan bisa dizikirkan setiap habis sholat subuh. Ini zikir saya dulu ya, saya dikasih tahu sama mama almarhum gitu ya, kalau kamu ketemu, saya waktu dikasih tahu waktu itu masih di sekolah SMA ya, saya ketemu guru yang galak. Saya takut bener sama dia gitu, saya pikirannya itu berlebihan sama beliau gitu kan. Nah, kan saya amalkan ini setiap subuh, ya Rauf ya bener, gurunya jadi baik, nggak ngapa-ngapain, ngasih tugas juga gurunya jadi makin sayang banget gitu sama saya gitu, jadi baik kok bisa gitu ya, kita dikasih nilai bagus padahal ya biasa-biasa aja belajarnya gitu, mah disayang bener, dikasih uang. Pernah gitu, dia pakai zikir ya Rauf gitu, luar biasa. Bacanya saat itu dikasih tahu mama saya 51 kali, tapi kalau sahabat mau naikkan 100 kali boleh, 200 kali boleh, tambah ya Rahman ya. Silahkan, itu untuk melembutkan hati kita sendiri dan melembutkan hatinya orang lain juga bisa gitu. Nah, kemudian melepaskan visualisasi, melepaskan beban di dada kayak seolah-olah udah pergi gitu ya. Pakai ini, makanya pentingnya ruang terapi sadar nafas itu teman-teman ya. Teman-teman bisa masukin ketidaktepatan di awan A, B, C, D. Bun, kalau saya nggak fokus ada anak kecilnya, dikondisikan bisa kok. Insya Allah bisa. Ya, meskipun mungkin anaknya jadi ikut tidur malam gitu ya, tapi nanti kalau kita kasih pengertian tuh, Dek, ini mama mau terapi, kalau ada yang mau ikut terapi silahkan, ada yang mau tidur di samping mama dulu boleh gitu kan, nanti anaknya dikasih mainan apalah gitu kan, bisa, insya Allah bisa. Kalau kita LOP-nya baik, insya Allah anaknya jadi baik ya, tergantung dari ya gergetnya sih gitu, kemanya, gerakannya dari teman-teman sendiri gitu ya. Nah, tubuh bicara saat jiwa terluka. Setiap penyakit punya akar yang lebih dalam dari sekedar fisiknya. Kita hanya mengobati gejala, penyakit itu akan datang kembali. Mohon maaf, penyakit kambuhan namanya. Ya kan? Nah, rezeki masuk ketika tubuh, pikiran, dan hati kita bersih, pikirannya seimbang, hati kita bersih, dan dengan
gampang, rezeki apa aja gampang. Mau rezeki anak soleh, istri yang penurut, ya kan, mau rezeki naik jabatan, apa aja yang kita mau. Kalau tubuh, pikiran, dan hati kita bersih dan seimbang. Gitu ya teman-teman semuanya, terima kasih ya atas kebersamaannya sudah menyimak kajian kita pada malam hari ini, dan kita akan melanjutkan sesi riyadoh bareng-bareng bersama Bunda Susan. Dan nanti bila teman-teman ingin bertanya ini resepnya apa, herbalnya apa, saya bantu sebisa saya gitu ya. Dan tapi dengan catatan ini resep saya herbal karena saya bukan dokter. Saya hanya sekedar mengetahui ya dari orang-orang berguru ya, dari orang-orang yang saya sukai. Misalnya ya, saya memang penyuka herbal karena saat itu saya sering dicekokin jamu sama almarhum mama. Akhirnya mau nggak mau saya terbiasa sama minuman jamu gitu ya. Dan enak banget di badan, itu memang resep-resepnya orang dahulu gitu. Makanya banyak yang bilang Bunda Vita usianya 40-an tapi kayak 30-an. Alhamdulillah. Bunda Susan usianya 50-an tapi kayak 30-an. Alhamdulillah gitu kan. Lihat penampakan aslinya. Oh iya gitu, seperti itu gitu kan. Tapi wajahnya kemarin ada yang peserta SMR bilang katanya Bunda Vita ini kayak usianya 30 gitu. Padahal ya alhamdulillah 30 mah beberapa belas tahun yang lalu. Terima kasih gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman, kalau mau awet muda, yang terpenting adalah jaga pikiran, hati, perasaan. Pikiran, hati, perasaan, spiritual matternya gitu ya. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat susah, tapi buat selalu bahagia dan senang meskipun itu adalah persoalan. Nah gitu. Nah ngomong-ngomong ya, saya ini baru mencoba yang namanya skincare yang Bunda Susan beri. Alhamdulillah cocok ini Bunda. Buat resep awet muda itu ya, boleh kok pakai skincare asalkan kita tahu kandungan dan manfaat dari skincare tersebut tidak berbahaya untuk kulit kita, seperti itu. Yang mau spill nanti mau jadi affiliate, boleh gabung nanti di ruang affiliate-nya ya teman-teman semuanya. Nah sekarang kita melakukan proses sesi terapi dulu, membersihkan luka batin ya ala pakai riyadoh RFF LOP ya, dengan membaca Al-Waqiah berjamaah. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan. Iya. Langsung ini Bunda unmute Bunda Vita. Ya, terima kasih Bunda Vita untuk materinya yang telah disampaikan untuk teman-teman semua dan kita seluruhnya ya. Bismillah, sangat bermanfaat ya. Dan kita bisa menghindari aneka sampah energi ya, yang tadi Bunda Vita sampaikan tentang bagaimana pikiran kita yang tidak baik di spiritual matter tidak positif ya, spiritual matter minus, maka menumbuhkan ada ketidakajaiban di kesehatan ya. Apabila pikiran menjadi lebih tegang ya, kemudian tidak bisa rileks, itu aneka penyakit menghampiri ada di tubuh kita. Seperti halnya saya pun pernah tertumbuk hal seperti itu karena tidak belum paham ilmunya, dan itulah sentilan kasih sayang Allah sebenarnya untuk saya lebih baik lagi. Dan kemudian saat menerima peristiwa-peristiwa yang tidak baik tersebut, akhirnya keajaiban pun digantikan ya dengan banyak sekali. Akhirnya sekarang ini pun bisa menularkannya ke teman-teman semua. Nah, dari yang Bunda Vita sampaikan tadi adalah terbanyaknya bagaimana cara untuk kita sehat ya, melalui dari materi bumi gitu ya. Materi bumi itu kayak herbal gitu kan ya. Jadi teman-teman semua, tubuh kita itu ada dua ya, ada dua komponen, yaitu fisik dan metafisik ya. Nah fisik kita apabila ada keluhan memang memakai ada obat ya, misalnya ada obat yang dari herbal, kemudian juga ada yang obat dari kimia juga ya. Kan kita juga perlu hargai juga bagaimana mereka semua juga memegang peranan baik ya untuk manusia ya, yang ada di sekitaran kita pada waktu tidak sehat juga sering ke rumah sehat juga diberikan ada resep-resep seperti itu ya, ternyata juga membantu gitu ya. Nah kemudian dari dokter sendiri memang apabila belum juga ada kesembuhan, akhirnya sekarang ini banyak dokter yang mengerti atau paham tentang pengobatan dari wilayah spiritual gitu teman-teman ya. Maka pada saat kita ingin mudah sembuh gitu ya, ingin mudah sembuh, baik itu obat dari kimia ataupun obat dari herbal, nah terbaiknya adalah
digabung gitu ya, atau di compare gitu ya, atau ditambahkan justru yang terbanyaknya adalah dari arah spiritual gitu ya, dari arah langitan. Karena pada saat tubuh kita yang fisik ini ya diberikan ada obat ya dari produk bumi gitu ya. Kemudian roh kita ini kan ada di wilayah motivation ya, dan juga ada di perasaan. Itu membutuhkannya produk langitan teman-teman. Justru 90% kurang lebih atau 88% itu adalah dibenahi dari arah spiritual. Nanti akan mudah sekali mengalami kesembuhan dan obat itu bekerja dengan lebih cepat gitu. Yang saya rasakan dulu juga seperti itu. Pada saat saya belum membenahi spiritual, saya masih tetap ada banyak emosi, banyak juga ada tidak baik di ucapan, apalagi di perasaan gitu ya. Ternyata obat dokter seperti apapun itu tidak mengefek gitu ya, bahkan menumbuhkan ada keluhan-keluhan yang lainnya. Tetapi setelah saya membaca Al-Quran, kemudian saya mulai untuk bertobat, memperbaiki lisannya, memperbaiki pikirannya, kemudian memperbaiki rasa gitu ya. Nah, ternyata obat dokter itu bekerja, ternyata herbal itu juga bekerja gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman seperti apa nih ya untuk kecocokannya gitu ya, baik itu dari obat dokter atau obat herbal. Nah, kemudian dari dokter Zaidun sendiri ya memang menyarankan pakai madu gitu ya, kemudian ada pakai habas sauda gitu ya, atau pakai yang ini sari kurma dan lain-lain gitu ya, itu juga sangat baik. Nah, nanti teman-teman bisa memakai itu apabila masih ada keluhan gitu ya teman-teman semua. Dan kemudian yang terpenting juga ya dari wilayah spiritual kita, mari untuk kita berikan vitaminnya, karena ini yang akan mengendalikan ya, mengendalikan dari pikiran kita yang kadang seringnya itu loncat ke sana ke sini teman-teman ya. Nah, pikiran kita nanti mudah terkendalikan lurus gitu ya, bahkan kita itu diri kita itu bisa mengarahkan gitu ya, bisa men-switch fokus. Nah, men-switch fokus dari yang loncat-loncat tadi gitu ya, yang mungkin sering marah, sering tersinggung gitu ya, kepikiran, sedih gitu kan, kemudian juga sering cemas, galau, nanti bisa lebih menenang dengan sendirinya ya, tenang dengan sendirinya. Karena apa? Karena wilayah ruhnya sudah diberikan ada produk langitan, yaitu apa? Bacaan Al-Quran gitu ya. Yang pada malam hari ini kita gabung dengan ada sadar nafas, yaitu ambil nafas kemudian dilepaskan pelan-pelan melalui bacaan-bacaan yang kita lakukan. Kemudian teman-teman semua yang mau mendalami ada terapi syukur sadar nafas, itu untuk gabung ada di grup sebelah gitu ya teman-teman semua. Karena memang pada saat kita ingin mahir ya dalam LOP ya, kita memang perlu banyak effort teman-teman. Effort ini adalah ikhtiar kita, gerak kita gitu. Semakin kita mau ya melakukan pengorbanan ya, ternyata itu adalah untuk diri kita gitu ya. Pada waktu teman-teman ingin mudah ajaib, banyak didatangkan, ada hajat-hajat yang terkabul ya, ayo teman-teman ya untuk bisa menyisihkan ya waktunya, ya tenaganya juga ya, kemudian ada finansialnya untuk ada di kelas satunya. Karena dulu pun kami banyak kelas justru gitu ya, di awal-awal ada Arta MR gitu ya di 2 tahun yang lalu, dan sekarang ini kami hanya ada 2. Kadang nanti ada Garputala Time ya yang nanti akan tayang ya insya Allah ya. Kemudian RMR series belum tayang juga, nanti ada juga ini ya pas Zoom infak terbaik, tapi belum juga nanti untuk ditayangkan kapannya gitu ya. Yang terdekat ini Bismillah adalah Garputala Time, karena banyak yang gabung melalui YouTube ya, dan penjelasannya harus lebih detail teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman yang belum paham Garputala untuk segera gabung ya. Bismillah Bunda Pita nanti segera launching flyernya dan juga ada broadcastnya gitu ya. Alhamdulillah, mari teman-teman semua untuk kita mulai membaca Al-Quran ya. Rasulullah menganjurkan kepada kita yang mau ajaib ya untuk bisa membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Laisa minna man lam yatahonna bil Quran ya. Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongannya Rasulullah, orang yang tidak membaguskan suara ketika membaca Al-Quran.
Jadi bukan termasuk orang-orang yang ajaib apabila kita membacanya cuma kisah-kisi aja, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, mari kita ayo menjadi golongannya yang ajaib, golongan dari pasukannya nih ya, golongannya dari grupnya gitu ya, grupnya Rasulullah gitu ya. Termasuk adalah umat yang diakui, bismillah ya, ada di hadis riwayat Abu Daud ya 1469. Jadi ini dalilnya ada kuat di sana ya, laisa minna man lam yatakhonna bil Quran. Pada saat kita memang tiba Nabi gitu ya, kita manut apa yang Rasulullah sampaikan, ternyata hikmahnya banyak sekali teman-teman. Dan mungkin kalau saya tidak berlatih membaca Al-Quran seperti ini, ya bisa jadi saya tidak sestrong seperti ini teman-teman. Ini termasuknya mendapatkan keajaiban dari Al-Quran gitu ya, karena pada saat saya didera dengan banyak ketidakmudahan, penyakit saat itu tidak mudah sehat ya, tidak mudah menjauh dari tubuh saya, ternyata diketemukan dengan metode Quranic vibration yang saat itu dibaca adalah Al-Hadid ya. Alhamdulillah saya berasanya ringan sekali, kayak seperti melayang gitu ya. Dan mulai saat itu saya seperti ketagihan gitu, ketagihan ngaji gitu ya, ketagihan baca Al-Quran, dan saya tidak pernah absen berasanya. Bahkan saat hamil di Rafi aja gitu ya, sampai mau melahirkan itu saya jarang absen gitu. Bahkan sampai mau ditali, udah bunda ditali aja di rumah gitu, biar nggak ngaji terus gitu kan. Karena bawaannya memang pengennya baca Al-Quran terus bareng-bareng teman-teman gitu ya. Nah akhirnya terlahirlah privat RFF LUP ini ya, yang di offline-nya ada Insan Mulia ya. Ternyata ini menjadi nagih teman-teman, ketagihan gitu ya. Maka teman-teman semua yang sudah bergabung selama ini ya di privat RFF LUP di Arta MR ini 2,5 tahun ya, alhamdulillah sih gitu ya, kayak ketagihan gitu ya. Nah teman-teman semua, mari untuk kita siap-siap ya membaca Al-Quran. Pada malam hari ini diawali dengan Inna a'malu binniyat. Kalau nanti apabila saya ada tapi ndak doa ya, bismillah lancar semua ya. Alhamdulillah tahun keempat ya, Bunda Murti tahun keempat ya, dan keajaibannya banyak sekali. Yakin saja pada saat kita mengumpulkan banyak energi baik ya masuk ke dalam kapasitas kita, lalu tabungan itu kemudian menjadi berlimpah. Selanjutnya saat kita ingin ada mendebetnya gitu ya, ingin kita mengambilnya dengan apa nih? Dengan hajat-hajat kita. Nanti tabungan itu sudah cukup ya untuk diambil, maka nanti saat klik, nah lalu akan terwujud ada di hadapan teman-teman semua. Mau minta apa teman-teman? Mau minta keajaiban apa? Mau uang, mau mobil, mau rumah, mau pasangan yang setia, yang selaras, anak-anak yang soleh-solehah, yang sehat prima luar biasa. Bismillah teman-teman, Allah akan kabulkan seluruhnya. Tapi memang kita harus pantaskan tabungan kita gitu ya, tabungan yang hablum minallah dan tabungan secara horizontal ya, arah horizontal kepada sesama kita. Maka jaga ya terumbu karang kita, kemudian kita kerjakan jurus-jurus magnet rezeki, terutama adalah kickback ya, banyak mendoakan orang lain dan juga untuk selalu menjaga terumbu karang di kehidupan kita, baik itu triangle miracle ataupun tetangga ya, kemudian teman dan lain-lainnya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada tetangga kita, minimalnya mulut kita jangan menyakiti mereka. Mulut kita jangan mau hibah ya, jangan dipergunakan untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik. Ayo untuk kita pergunakan mendoakan mereka, memuliakan mereka melalui ada niat baik kita memberikan pancaran-pancaran yang terbaik, doa ya, melalui ada cahaya. Cahaya apa nih? Cahaya cinta tulus ya, dikirimkan ke mereka semua ya. Alhamdulillah. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.